Selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Video ibu kali ini tentang negara maju dan negara berkembang. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat menyaksikan. Baik, video ibu kali ini tentang negara maju dan negara berkembang. Dalam kaitannya dengan negara maju dan negara berkembang ini, ada hal-hal yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, faktor yang mendasari pengelompokan negara maju dan negara berkembang. Yang perlu kamu ketahui juga, yang kedua, indikator negara maju dan negara berkembang. Dan yang ketiga adalah klasifikasi negara maju dan negara berkembang di setiap benua. Perhatikan peta dunia yang ada. Kamu bisa melihat bahwa di permukaan bumi ini ada 6 benua. Benua yang pertama adalah benua Asia. Benua yang kedua adalah benua Amerika. Dan benua yang ketiga benua Afrika. Benua yang keempat adalah benua Eropa. Benua yang kelima adalah benua Australia. Dan benua yang keenam adalah benua Antartika. Dari keenam benua ini, benua-benua yang dihuni oleh manusia itu hanya 5 benua, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Sedangkan benua Antartika, benua yang keenam ini adalah benua yang tidak ada penghuninya. Dan dari antara semua benua-benua yang ada ini, setiap benua memiliki begitu banyak negara. Dan negara-negara itu kita bisa kelompokkan mana yang tergolong negara maju dan mana yang tergolong negara berkembang. Sekarang kita lihat negara-negara yang ada di benua Asia. Yang tampak pada gambar ini adalah peta benua Asia. Jadi kalau diamati secara cermat bahwa di benua Asia ini ada begitu banyak negara. Baik yang ada di kawasan Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, dan sebagainya. Dan negara-negara ini ada yang tergolong negara maju dan negara berkembang. Ibu mohon nanti kamu baca di Google atau di buku-buku sumber lainnya tentang semua negara-negara yang ada di benua Asia. Yang berikut adalah benua Afrika. Inilah bentuk benua Afrika. Dan pada benua Afrika ini juga terdapat begitu banyak negara. Kurang lebih sekitar 55 negara. Dan negara-negara yang ada di benua Afrika, ibu tidak perlu jelaskan satu persatu. Nama-nama negara kalian bisa lihat di Google. Baik di kawasan Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Barat, maupun Afrika Tengah dan Afrika Timur. Masing-masing ada begitu banyak negara yang nanti sebentar kita lihat apakah negara-negara tersebut digolongkan negara maju atau negara berkembang. Benua yang ketiga adalah benua Amerika. Di benua Amerika ini juga terdapat banyak negara. Contohnya di Amerika Utara. Amerika Utara ini ada negara Kanada, ada Meksiko, dan ada Amerika Serikat. Kemudian selain Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, ada negara di subregion Karibia. Di Karibia ini contoh negaranya ada negara Republik Dominika, ada negara Haiti, ada negara Jamaika, dan lain-lain. Kemudian yang di sini di Amerika Tengah itu ada negara El Salvador, ada negara Guatemala, ada negara Nicaragua, Panama, dan sebagainya. Jadi di satu benua saja ada begitu banyak negara yang sebentar kita lihat apakah negara-negara itu termasuk negara maju atau negara berkembang. Ya, yang keempat adalah benua Eropa. Benua Eropa ini benua yang cukup luas setelah benua Asia. Dan benua Eropa ini banyak negara-negara maju yang ada di benua Eropa. Bentuknya seperti ini, kamu bisa mengamati peta ini dan bisa lihat satu persatu. Misalnya yang ada di bagian Eropa Utara, itu ada negara Denmark,
ada negara Islandia, ada negara Norwegia, kemudian ada negara Swedia, Finlandia, dan sebagainya. Kemudian yang ada di Eropa bagian timur, itu ada Rusia, ada Tallinn, ada Latvia, ada Ukraina, ada Moldova, dan lain-lain. Kemudian ada di Eropa Selatan. Misalnya di situ ada Yunani, ada Italia Roma, ada Spanyol, ada Portugal, ada Pulau Malta, ada Vatikan, ada San Marino, ada Andorra, dan lain-lain. Jadi di setiap kawasan benua Eropa banyak negara yang terdapat di situ, dan negara-negara maju kebanyakan terdapat di Eropa. Terakhir adalah benua Australia. Benua Australia ini merupakan benua kecil, tapi di benua Australia ini juga ada beberapa negara yang tergabung di situ. Misalnya negara-negara yang terdapat di benua Australia itu antara lain Australia Selatan. Kemudian ada juga di situ Melbourne, ada Sydney, ada Perth, ada Hobart, ada Canberra, ada Darwin. Itu adalah negara-negara yang ada di benua Australia, dan ada beberapa negara yang ada di benua Australia ini ada yang tergolong negara maju dan negara berkembang. Itulah gambaran umum 5 benua yang dihuni oleh manusia, dan di situ terbentuk beberapa negara, bahkan puluhan negara yang nanti sebentar kita akan golongkan apakah dia termasuk negara maju atau negara berkembang. Perhatikan, yang pertama kita lihat dasar pengelompokan negara maju dan negara berkembang. Tadi Ibu sudah katakan ada faktor yang mempengaruhi sebuah negara apakah tergolong negara maju atau negara berkembang. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kondisi fisik wilayah. Kondisi fisik wilayah ini menyangkut misalnya perairannya, dataran tinggi, dataran rendah, dan sebagainya. Yang kedua, potensi alam. Maksudnya bahwa sumber-sumber daya alam yang ada di negara tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negara tersebut, itu adalah potensi alam. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Misalnya pendapatan per kapitanya berapa. Lalu apakah dilihat dari kondisi ekonomi, negara itu bisa tergolong negara maju atau negara berkembang. Dan yang berikut adalah penduduk. Penduduk ini kita bisa lihat apakah dilihat dari pertumbuhan penduduknya, angka harapan hidupnya, dan seterusnya. Apakah dilihat dari kedua faktor itu atau indikator itu bisa tergolong negara maju atau negara berkembang. Lalu yang terakhir kita lihat juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kelima faktor inilah yang mendasari apakah sebuah negara kita golongkan ke negara maju atau negara berkembang. Yang kedua, kita lihat indikator negara maju dan negara berkembang. Kurang lebih ada 10 indikator yang menunjukkan apakah sebuah negara tergolong negara maju atau negara berkembang. Yang pertama, indikator negara maju. Pendapatan per kapita tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, aktivitas perekonomian utama pada bidang industri dan jasa. Komoditas ekspor berupa hasil industri, angka pertumbuhan penduduknya rendah, angka kematian penduduk per tahun relatif rendah, usia harapan hidup tinggi, tingkat pendidikan penduduk relatif tinggi, tingkat pengangguran rendah, penguasaan ilmu dan teknologi tinggi. Itu indikator untuk negara maju. Sekarang kita lihat lagi indikator untuk negara berkembang. Ini kebalikan daripada indikator untuk negara maju. Kalau untuk indikator negara maju, pendapatan per kapita tinggi, maka indikator untuk negara berkembang, pendapatan per kapitanya rendah,
pertumbuhan ekonominya rendah, aktivitas perekonomian utama pada bidang agraris, artinya dari hasil pertanian, berarti sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Lalu komunitas ekspor berupa hasil pertanian, bukan seperti di negara maju itu dari industri dan jasa. Tapi kalau di negara berkembang dari sektor pertanian, karena memang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Angka pertumbuhan penduduknya tinggi. Jadi seperti contoh Indonesia, negara kita, itu termasuk negara berkembang karena angka pertumbuhan penduduk kita tinggi. Contoh Cina juga kalau dilihat dari teknologi mungkin cukup maju, tapi jumlah penduduk nomor 1 dunia, maka tergolong negara berkembang. Angka kematian penduduk per tahunnya relatif tinggi. Kemudian usia harapan hidupnya rendah. Pada umur 50-40 tahun itu sudah meninggal dunia. Lalu tingkat penganggurannya cukup tinggi. Penguasaan ilmu dan teknologi rendah. Itu adalah indikator negara berkembang. Jadi baik indikator negara maju maupun indikator negara berkembang semuanya ada 10. Baik, dari paparan indikator dan faktor pendukung tadi, maka kita bisa melihat beberapa contoh negara di setiap benua yang tergolong negara maju dan negara berkembang. Misalnya di benua Asia yang tergolong negara maju, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan sebagainya. Sedangkan negara berkembang, Indonesia, Kazakhstan, Mongolia, Palestina, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Kalian bisa cari di sumber lain. Lalu yang kedua, kita lihat contoh di benua Amerika. Contohnya Kanada, Amerika Serikat, Republik Dominika, itu tergolong negara maju. Sedangkan Argentina, Bahama, Chili, Brasil, Meksiko itu tergolong negara berkembang. Di benua Eropa yang tergolong negara maju, misalnya Austria, Belgia, Denmark, Prancis, Inggris, Jerman, Finlandia, Estonia itu tergolong negara maju. Negara berkembangnya adalah Albania, Azerbaijan, Bosnia, Bulgaria, Belarus, Georgia, Kroasia, dan lain-lain itu tergolong negara berkembang. Yang berikut di benua Afrika yang tergolong negara maju, misalnya Guinea Khatulistiwa, Tanjung Verde, Aljazair. Sedangkan negara berkembangnya adalah Algeria, Mesir, Libya, dan Sudan. Di Afrika ini ada 55 negara, tapi kebanyakan tergolong negara berkembang. Bahkan negara-negara di dunia ada yang digolongkan sebagai negara terbelakang. Terima kasih untuk video Ibu kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya.